Ini pasti rumahnya Mbak Sri. Kok yakin? Ini ada meja gado-gado. Yah, nyampe. Assalamualaikum. Kok kagak ada yang nyaut? Ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa nama bekas tetangga Sri? Tetangga Sri apa tetangga Udin? Sama aja. Lain. Sri istrinya, Udin suaminya. Ya, tapi tetangganya sama, Slamet. Tuh. Ibu Endah sama Martini. Nah, tuh orang berdua. Romani kagak demen ngeliat hidup orang tentrem. Anak saya paling doyan sama gado-gadonya Mbak Sri. Alhamdulillah. Jangan pedes. Iya, berapa? Cabenya Iya, 1. gado-gadonya 1. anaknya juga 1. 4. Beli gado-gadonya cuma 1. Kan bisa dibagi 4. Emang cukup, Ing, 1 buat berempat. Kan masing-masing ditambahin nasi sepiring-sepiring. Kalau nasinya mau nambah gimana? Ya tinggal ditambah. Gado-gadonya ya mesti diawet-awet. Orang ada cuma segitu. Bekas tetangga istri siapa namanya? Endah sama Martini. Belum nyampe. Belum. Gua sumpahin nyasar. Bu, Udin itu ternyata mantan narapidana. Hah? Mantan narapidana. Apa? Sini. Udin itu ternyata mantan narapidana. Hah? Sudah dekat masih nggak dengar juga. Aku kaget, Pak. Bukan nggak denger. Sebentar lagi kayaknya bakalan nyebar nih. Kayaknya. Bekas tetangganya Sri Endah sama Martini. nyasar ya? Ini pasti rumahnya Mbak Sri. Kok yakin? Ini ada meja gado-gado. Yah, nyampe. Assalamualaikum. Kok kagak ada yang nyaut? Ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Biasanya orang kalau ketemuan seneng, tapi Sri kagak. Jelas aja. Yang datang biang kerok sama kompor meleduk. Bukan, Bu Endah sama Martini. Itu julukan, Slamet. Julukan buat siapa? Siapa tadi namanya? Bu Endah sama Martini. Ya. Sri kemana? Lagi ngambilin air. Ngapain nyeritain orang lagi pada pelangap-pelongo? Pelangak pelong itu apa? Kalau ditanya pelangap-pelongo itu apa, gue bingung neranginnya. Tapi kalau ditanya pelangap-pelongo itu gimana, ya insya Allah gue bisa ngasih tahu lo. Pelangak pelong itu gimana? Ini nih. Mbak Sri betah tinggal di sini. Betah, Udah kenal sama tetangga-tetangga. baru beberapa. Udah ada yang tahu kalau suami Mbak Sri Mas Udin bekas narapidana. Itu orang bener-bener. Bener-bener apaan? Bener-bener keterlaluan. Udin ada di rumah? Kapan? Barusan pas ada tamu. Siapa namanya? Kenapa sih? Lu lupa melulu? Endah sama Martini. Iya. Udin ada apa kagak? Ada. Udin di dalam kagak mau keluar. Kagak mau ketemu tamu. Siapa namanya? Endah sama Martini.
Sri lagi ngapain? Mewek. Bukannya lagi nemenin tamu. Tamunya udah pulang. Sri di kamar sama siapa? Sendirian. Budi kemana? Ada, tapi kagak di kamar. Udin? Ada di kamar. Tadi kata lo Sri sendirian. Tadi pas lo nanya Sri sama siapa, Udin belum masuk. Kamu kenapa? Gak apa-apa kok nangis. Sri kagak ngejawab, tapi Udin tahu jawabannya. Udin bisa ngebaca hati Sri. Emangnya di hatinya Sri ada tulisannya? Lagian hatinya Sri kan nggak kelihatan. Itu istilah, Mat. Istilah apa peribahasa? Istilah. Kalau peribahasa lain lagi. Contohnya? Sekarang bukan waktunya pelajaran bahasa. Kalau Tuan hendak berkebun, jangan lupa menanam ubi. Daripada Tuan duduk melamun, mending terusin cerita Udin Bui. Itu peribahasa? Bukan, pantun. Dari Kalideres ke Celilitan. Lewat Grogol sama Pancoran. Apaan? Dari Kalideres ke Celilitan lewat Grogol sama Pancoran. Pantun juga? Bukan, rute bis kota. Mas tahu Bu Endah sama Martini datang ke sini bukan mau silaturahmi. Dia nggak mau kehilangan hiburan. Kisah hidup Udin sama Sri udah kayak isi acara infotainment. Informasi entertainment. Berita yang sifatnya hiburan. Biasanya berita di infotainment itu berita tentang kesusahan atau aib orang yang jadi hiburan buat orang lain. Berarti terhibur di atas penderitaan orang lain. Istilah lo kagak umum. Yang umum tertawa di atas penderitaan orang lain. Emangnya kalau nonton infotainment tertawa? Ya kagak juga. Berarti bukan tertawa. Udah, terserah lo aja deh, Mat. Pak Langgeng pergi ke rumah Pak RT. Jalannya kayak gini. Mau ngapain lo? Meragain jalannya Pak Langgeng. Kagak usah, kagak penting. Begini Pak RT. Ya gimana Pak Langgeng? Sebentar, Apaan? kok PRT-nya ganti? Kagak. Kok PRT-nya lain? Ini Pak RT di tempat Udin yang baru. Bukan di tempat Udin yang lama. Sorry, gue keder. Anjing, Kok anjing? keder. Keder, bukan herder. Pak Udin itu waktu pindah lapor nggak? Lapor. Pak RT tahu, dia itu mantan narapidana. Kenapa lo? Nyebar deh. Kita harus waspada. Gue kirain Pak Langgeng orang baik. Pak Langgeng itu sebetulnya orang baik. Dia orang yang dituain sama warga yang lain. Nggak usah dituain juga ditua. Maksudnya tempat minta pendapat dan nasihat. Iya, gue tahu. Tadi gue bercanda. Kalau bercanda kenapa muka lo serius? Sebentar. Mau kemana dia? Yang pergi kenapa lo nanya sama gua? Hati boleh panas, tapi kepala tetap dingin. Silahkan pesen es. Buat kompres kepala. Kompres kepala kok pakai es campur? Oh, maksudnya yang es minuman. Es campur nggak ada, adanya es kelapa muda, es jeruk sama macam-macam jus. Es campur nggak ada. Adanya es kelapa muda, es jeruk sama macam-macam jus. Gue nggak budek, Selamat. Siapa yang bilang kamu budak? Omongan dia kagak perlu lu ulang. Gue denger. Hati boleh panas, kepala tetap dingin. Silahkan pesen es. Nggak perlu. Mau kemana lagi dia? Ngapain sih lu nanya lagi sama gua? Yang pergi dia, bukan gua.
barusan saya naruh kembali penumpang itu pada tempatnya. Heh, dia orang, bukannya barang. Udin buinya udah aneh. Lanjut. Besok malamnya Pak Langgeng datang lagi. Kagak sendirian kayak kemarinnya. Tapi bareng pengurus RT. Rapat kecil buat ngomongin masalah yang dianggap besar. Udin tahu apa kagak kalau dia mau dirapatin? Kagak. Udin lagi di mana? Di rumahnya. Lagi ngapain? Makan. Lauknya apa? Heh, apa? Ngapain lu pakai nanya lauknya segala? Kamu nanya 3 kali nggak apa-apa. Saya baru nanya sekali, udah nggak boleh. Bukannya kagak boleh, Slamet. Pertanyaan lu kagak penting. Kita belum kenal semua tetangga. Tapi mudah-mudahan semuanya baik kayak Pak Langgeng. Udin kagak tahu Pak Langgeng yang dituain warga kampung sengaja kagak sengaja udah mancing Pak RT sama pengurus RT yang lain buat ngemasalahin masa lalunya Udin. Itu informasi yang saya terima dari orang yang nyari alamat Pak Udin. Menurut bapak-bapak gimana? Kita pastiin dulu informasi itu. Kalau informasi itu benar, gimana? Kita sebagai pengurus RT harus mengambil tindakan. Pak RT sama Pak Langgeng sama pengurus RT yang lain berangkat ke rumah Udin. Mau kemana Pak RT? Ke rumah Pak Udin. Pak Udin orang yang baru itu? Iya. Kok rombongan? Ada urusan penting nih kayaknya. Mau ngecek langsung, Pak Langgeng dapat informasi kalau Pak Udin itu mantan narapidana. Udah kayak api ngebakar jerami kering. Itu istilah kan? Tumben lo pinter. Woi, Pak RT bawa rombongan mau ke rumah Pak Udin. Orang baru di kampung kita. Katanya dia bekas narapidana. Kita ikut ke sana yuk. Waduh, bisa rusuh nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan masuk.